Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa kembali secara virtual. Saya juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada Ibu Terawati Aulia selaku guru bahasa Indonesia yang saya hormati dan juga teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Yuliana dari kelas 11 OTKP 4. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya di sini untuk berbicara dan mengajak teman-teman untuk berbincang sedikit membahas mengenai insecurities. Oke, insecure adalah sebuah kata yang kerap kali kita dengar dan sepertinya sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Sebenarnya, apa sih insecure? Kenapa sih kita harus insecure? Baik teman-teman, insecure itu berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu secure yang artinya aman dan in yang artinya tidak. Jadi kalau kita gabungkan, insecure itu bisa diartikan sebagai sebuah perasaan tidak aman. Dalam Oxford Dictionary, insecure itu diartikan sebagai not confident about yourself or relationship with other people. Ketidakpercayaan terhadap diri sendiri atau hubungan dengan orang lain. Insecure adalah sebuah hal yang wajar, hal yang lumrah, terutama untuk kita ya, anak muda yang saat ini apalagi semuanya sudah serba digital. Dan perlu kita ketahui teman-teman, bahwa memang insecure adalah hak semua manusia. Menurut riset yang dilakukan oleh salah satu psikologi Indonesia, menyebutkan bahwa 90% insecure itu dialami oleh wanita. 70% orang itu insecure karena fisiknya. Entah karena berat badannya, karena tinggi badannya, karena pipinya yang tembam, skin tone atau warna kulitnya, kemudian karena kantung matanya yang gelap, jerawat, dan masih banyak lagi. Sedangkan 30%-nya itu insecure karena kepribadiannya, karir, hubungan, pendidikan, kepintaran, latar belakang, ekonomi, masa depan, dan bahkan teman-teman, ada orang insecure karena dia nggak berani untuk speak up. Dia tidak berani untuk menyampaikan apa yang ada di kepalanya. Oke, sebenarnya ada 5 alasan nih kenapa anak muda itu insecure. Yang pertama, karena takut gagal. Yang kedua, perfeksionis. 3, kecemasan sosial. 4, korban bullying. Dan yang kelima, selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang paling sering, insecure itu terjadi karena poin kelima, yaitu karena selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, artinya kita itu sedang menekankan diri kita untuk menjadi orang lain. Kemudian, penyumbang terbesar terjadi insecurities adalah sosial media. Bisa dipastikan bahwa sebagian besar orang di dunia saat ini menggunakan sosial media untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari. Di sosial media itu dijadikan sebagai ladang yang pas untuk mengekspos aktivitas manusia. Ketika kita membuka sosial media, contohnya Instagram nih ya, terus kita lihat salah satu teman kita memposting fotonya, terus timbullah kalimat, kenapa sih dia cantik banget? Nah, insecure kan? Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita nggak terlarut dalam insecurities? Ada 2 hal yang bisa kita lakukan untuk tidak terlarut dalam insecurities. Yang pertama adalah merefleksi ulang diri kita sendiri. Coba deh kita lihat diri kita lagi. Sebenarnya selama ini tuh kita insecure karena diri kita sendiri atau karena orang lain? Karena pada dasarnya insecure itu memuat 2 poin utama, yaitu tentang penerimaan diri kita sendiri dan orang-orang yang melihat kita. Bisa kita ambil contoh ketika kita berpenampilan, kita berpakaian, kita menggunakan fashion yang demikian, kita tuh berpenampilan seperti itu karena kita sendiri, karena keinginan kita, atau karena mengikuti kemauan orang lain, mengikuti standar sosial yang berlaku, standar fashion yang ada. Kalau kita berpenampilan seperti itu karena diri kita, karena itu keinginan kita, ya maka kita akan merasa cukup terhadap penampilan kita tersebut. Tapi kalau kita berpenampilan seperti itu karena kita mengikuti kemauan orang lain, ikutin gaya orang lain, terus ikutin standar fashion yang ada, ketika orang lain itu mengomentari penampilan kita, maka komentar-komentar tersebut yang akan mengumpul di pikiran kita.
Itu yang akan membuat kita ngerasa nggak cukup, merasa kurang, dan kurang. Kemudian yang kedua teman-teman, yaitu jadikan insecurity itu sebagai hal yang positif. Insecurities itu bagus, dan kalau kita pikir-pikir lagi nih ya, insecure itu harus dalam hal perkembangan diri. Bisa kita garis bawahi, insecure itu harus dalam hal perkembangan diri. Manusia itu hidup harus ada keresahan. Kalau kita nggak ada resah, kita nggak akan ada improvement. Coba deh, lihat diri kita lagi, kalau memang ada yang kurang dan kalau memang itu bisa diperbaiki untuk bisa menjadi lebih baik lagi, ya kenapa enggak? Jadikan insecurities itu sebagai alat untuk perkembangan diri, bukan menjadikan kita menjadi pribadi yang minder, down, kemudian sedih yang berlarut-larut. Nah, itu insecure yang gak baik itu seperti itu teman-teman. Lalu, bagaimana sih caranya supaya kita bisa berdamai dengan insecurities? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa berdamai dengan insecurities. Poin pertama adalah penerimaan. Ya, betul. Penerimaan terhadap diri kita sendiri. Apa yang ada di dalam diri kita yang bisa kita ubah, ya kita ubah. Dan yang gak bisa, dan itu merupakan anugerah dari Tuhan, sebuah gift dari Tuhan, ya sudah terima dan syukuri. Kita lihat kekurangan kita, karena ketika kita melihat kekurangan kita tahu apa yang bisa kita improve. Kemudian yang kedua, yaitu fokus pada kelebihan. Setiap manusia itu diciptakan, dilahirkan dengan kekurangan dan kelebihan. Tidak ada makhluk yang Tuhan ciptakan dengan segala kelebihan tanpa ada sedikit pun kekurangan. Itu nggak mungkin teman-teman. Jadikan kelebihan yang ada di kita itu sebagai alat kekuatan kita, sebagai potensi yang lebih di diri kita. Kembangkan itu. Kemudian, poin yang terakhir yaitu bersyukur. Kalau teman-teman belum bersyukur, coba deh kita lihat dulu orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita insecure karena fisik, coba kita lihat teman-teman pengidap disabilitas yang lahir dengan fisik yang tidak sempurna. Kalau kita insecure karena ekonomi, coba kita lihat lagi orang-orang di luaran sana, banyak orang yang lebih membutuhkan dari kita. Banyak orang yang mungkin ekonominya lebih terpuruk dari kita, yang bahkan untuk makan pun mereka kesulitan. Bersyukur dengan apa yang kita miliki, karena apa yang kita miliki itu belum tentu dimiliki oleh orang lain. Kemudian di sini peran lingkungan juga penting teman-teman. Carilah lingkungan yang bisa menghargai perbedaan kita. Contohnya adalah teman yang sportif. Gimana sih teman yang sportif itu? Teman yang kalau kita salah ya dikritik, kalau benar ya dipuji. Waktu kita terlalu terbatas untuk menyalahkan diri sendiri, untuk mengutuk, membandingkan, playing victim, dan hal-hal lain yang membuat insecurities kita itu semakin meningkat. Kita lihat diri kita, ayo kembangkan diri kita, ayo cintain diri kita, dan berdamai dengan diri kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.